Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika dan teman-teman kelas 12 IPA yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan diantaranya adalah yang pertama, pengertian HAM. Yang kedua adalah macam-macam HAM. Yang ketiga adalah latar belakang HAM. Yang keempat, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Yang kelima, upaya penanganan pemerintah untuk menangani Gerakan Aceh Merdeka. Yang keenam, upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia maupun di dunia. Poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dari lahir hingga meninggal dunia, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan dunia, dan tidak bisa dicabut karena itu sudah merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia, sehingga seluruh negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Poin kedua yaitu macam-macam HAM. Macam-macam HAM terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya itu hak kebebasan untuk melaksanakan kepercayaan dan ibadahnya masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Contohnya hak kebebasan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Contohnya, hak kebebasan untuk melaporkan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya itu hak kebebasan untuk melaksanakan jual beli, tawar menawar, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang HAM. HAM didasari oleh semua manusia yang memiliki tingkat derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bisa saling menjaga, menghormati, dan menghargai hak asasi masing-masing individu antara satu sama lain. Hal ini adalah sebagai sebuah gambaran atas ditegakkannya kemerdekaan bagi hak asasi manusia bagi tiap individu. Kita dapat mengambil contoh pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Kala itu banyak rakyat Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi oleh para penjajah yang memegang kekuasaan pada itu yang berhati batu, sehingga pada saat itulah didirikannya sebuah lembaga yang dapat melindungi seluruh rakyatnya, yaitu hak asasi manusia. Poin ke-5 adalah kasus pelanggaran HAM atau kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut dengan GAM adalah sebuah organisasi separatisme yang memiliki tujuan supaya Aceh bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik Gerakan Aceh Merdeka itu
yang disebabkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan anggota GAM itu sendiri yang diakibatkan karena adanya perbedaan keinginan, diantaranya keinginan kekuasaan, keinginan ingin mendirikan partai politik lokal, dan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 15.000 jiwa, dan GAM ini berlangsung sejak tahun 1976. Gerakan ini bisa disebut juga dengan istilah Aceh Sumatra National Liberation Front. GAM pada waktu itu dipimpin oleh Hasan Ditiro selama hampir 3 tahun. Gambar di samping merupakan para anggota TNI yang bergabung dengan organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Berikutnya ini adalah 4 tokoh yang berperan dalam Gerakan Aceh Merdeka. Di antaranya adalah Zakaria Saman, Teku Abdullah Syafi'i, 3 Muzakir Manaf, dan yang terakhir Usman Abdullah. Keempat tokoh tersebut yang menyebabkan terjadinya Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976. Poin berikutnya adalah apa yang dilakukan para pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Untuk mengatasi pemberontakan yang dampaknya menyebabkan penderitaan bagi rakyat Aceh, pemerintah Indonesia mengajak berunding dalam sebuah perjanjian Helsinki yang dilakukan pada tahun 2005. Perundingan tersebut diselenggarakan di kota Helsinki, Finlandia, yang dibantu oleh mediasi mantan Perdana Menteri Finlandia, Martti Ahtisaari. Sedangkan pemerintah Indonesia lebih setuju akan otonomi yang didirikan di Aceh dengan memberlakukan syariat-syariat ajaran Islam di Aceh dan mengizinkan untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Yang poin terakhir adalah upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, menerapkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, berusaha memperdalam materi tentang HAM. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjalin tali silaturahmi. Yang kelima, saling menghormati antara satu sama lain, baik itu suku, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Yang keenam, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Dan yang ketujuh, menegakkan HAM dan berbuat baik kepada siapapun. Mungkin hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.